Yang kedua, rahasia sahur, saudara. Nabi bersabda dalam satu hadisnya, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sahurlah kamu sekalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jangan gak sahur kalau puasa. Salah besar. Kalau ada anak muda bangga puasa sebulan tanpa sahur. Oh, bangga saudara, dia rasa dirinya hebat, pinter. Bukan, goblok. Loh, kenapa saya katakan begitu saudara? Karena Nabi yang mengatakan sahurlah kamu, di dalam sahur ada keberkahan. Berarti orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan sahur, dia tidak mengejar keberkahan. Sepertinya dirinya tidak butuh keberkahan, saudara. Inna fis sahuri barakah. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Bahkan semakin berkah manakala sahur itu lebih diakhirkan, saudara. Nabi yang menganjurkan. Ada apa Nabi menganjurkan alaihi salatu wassalam supaya sahur itu diakhirkan? Saudara, ini menjadi satu isyarat pelajaran buat kita bahwa berpuasa di bulan Ramadan bukan untuk berlapar-laparan, bukan untuk berlemah-lemahan, bukan untuk berlesu-lesuan yang mengantarkan kepada bermalas-malasan yang akibatnya menghilangkan produktivitas. Tidak, saudara. Kenapa kita dianjurkan oleh Nabi sahur lebih akhir, lebih bagus? Supaya manakala kita berpuasa di siang hari, produktivitas kita tidak hilang, saudara. Supaya kita tetap energik, supaya kita tetap bisa berkarya, supaya kita tetap bisa melakukan aktivitas, melakukan kegiatan, bukan lesu-lesuan, bukan lemah-lemahan, bukan lemes-lemesan, bukan bermalas-malasan, bukan. Masya Allah. Bagaimana umat Islam bisa menunjukkan dahsyatnya puasa tanpa sahur? Begitu dia tidak laksanakan sahur, saudara, maka akibatnya di siang hari dia akan lesu, di siang hari dia akan lemes, di siang hari akhirnya dia bermalas-malasan. Pergi kerja ke kantor udah lemes, saudara. Sholat zuhur izin sholat, habis sholat tidur. Dia korupsi jam kantornya, saudara, alasannya puasa. Saudara, itulah sebabnya ada beberapa negara non-Islam yang secara terang-terangan melarang umat Islam di negerinya untuk berpuasa, khususnya yang menjadi pegawai pemerintah mereka, saudara. Kenapa itu terjadi, saudara? Sebelum kita mengkritisi umat agama lain yang melarang puasa, saudara, kita mesti introspeksi diri. Ada apa dengan kita? Karena mereka menilai puasanya umat Islam itu menghambat produktivitas. Gara-gara puasa dia jadi lemes, gara-gara lemes dia jadi malas, gara-gara malas dia jadi tidak produktif, gara-gara tidak produktif akhirnya perusahaan dirugikan, saudara. Tuduhan ini tidak akan terjadi kalau umat Islam berpuasa sebagaimana ajaran Nabi. Kalau mereka tidak berlemes-lemesan, mereka tidak bermalas-malasan, tetap produktif. Lalu bagaimana caranya supaya mereka tetap produktif, supaya mereka tidak lemas, tidak malas? Caranya jangan tinggalkan sahur, saudara. Subhanallah. Jadi jangan main-main dengan sahur, saudara. Jadi kita disuruh berpuasa bukan untuk berlapar-laparan, berlemes-lemesan, bermalas-malasan, tidak produktif, bukan. Tunjukkan kepada dunia, walaupun kita berpuasa, kita tetap energik, kita tetap bisa berkarya, kita tetap bisa bekerja, kita tetap produktif. Bahkan tunjukkan kalau perlu di bulan puasa produktivitas kita lebih tinggi dibandingkan bulan lain, sudah. Itu bisa terjadi kalau kita laksanakan sahur sebagaimana diajarkan Nabi. Pantas Nabi mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maka itu saya mau tanya sekali lagi kepada semua yang hadir, kalau gitu sahur indah tidak? Sahur indah tidak? Nah kalau begitu saya mau tanya, jadi kalau ada anak muda yang bangga, saudara,
puasa Ramadan tanpa sahur, jujur itu salah kaprah tidak? Salah kaprah saudara, jangan. Bahkan itu bisa berbahaya bagi kesehatan dia saudara. Saudara, kalau orang tidak sahur, apalagi jam 10 malam sudah tidur, begitu bangun sudah subuh, saudara, itu sama juga dia berpuasa over waktu saudara. Mestinya berpuasa hanya 13 jam atau 13,5 jam, gara-gara dia tidak sahur nambah dari jam 10 malam sampai masuk subuh dia berpuasa saudara. 6 jam lebih dia tambah, itu lambungnya bisa rusak, itu alat pencernaannya bisa terganggu saudara. Pantas Nabi mengatakan inna fis sahuri barakah, jangan main-main dengan sahur saudara. Alhamdulillah.